Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum islam ila yaumidin. Yang kami hormati Ibu dosen pengampu mata kuliah Sosiologi Politik Ibu Adista Setiarini SEMM, serta teman-teman yang berbahagia. Pertama, perkenalkan kami dari kelompok 8 yang beranggotakan yang pertama Marco Dwi Nugroho, yang kedua Nur Laili Mahmudah, yang ketiga Wahyu Indah Rohani. Di sini kami akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang struktur politik dan organisasi. Baik, langsung saja. Yang pertama adalah struktur politik. Berasal dari dua kata, yaitu struktur dan politik. Struktur berarti badan atau organisasi, sedangkan politik berarti urusan ketatanegaraan. Jadi, secara harfiah, struktur politik berarti badan atau organisasi yang berkenaan dengan urusan ketatanegaraan. Seperti itu. Baik, menurut Mukhtar Afandi, kekuasaan adalah kapasitas atau kapabilitas atau kemampuan untuk mempengaruhi atau meyakinkan, mengendalikan, menguasai, dan memerintah orang lain. Jadi, dari pendapat di atas bisa disampaikan bahwa struktur politik adalah suatu badan atau organisasi yang di dalamnya terdapat unsur-unsur atau komponen pembentuk politik yang saling berhubungan serta mempunyai kekuasaan untuk mempengaruhi orang lain. Baik, terus dari faktor-faktor faktor fisik dan faktor sosial. Yang pertama, faktor fisik. Jadi, faktor fisik adalah struktur fisik membahas adanya kemampuan manusia yang menduduki suatu wilayah dan berinteraksi kepada semuanya, yang bisa disebut dengan penduduk atau satu komunitas sosial yang terkait pada lingkaran geografisnya. Yang selanjutnya, struktur geografis. Wilayah atau teritorial sangat mempunyai pengaruh yang besar dalam kehidupan berpolitik, yaitu perebutan wilayah, kekayaan alam, bahan mentah, rute transportasi, dan jaringan komunikasi seringkali menjadi penyebab terjadinya konflik antar para pelaku politik atau penguasa. Yang selanjutnya, struktur demografis atau kependudukan. Baik, struktur kependudukan atau negara sangat memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan politik negara tersebut. Jumlah penduduk mempengaruhi kebijakan politik. Kehidupan politik di negara dengan jumlah penduduk sangat sedikit tentu berbeda dengan kehidupan politik di negara padat. Selanjutnya, faktor sosial yang termasuk di dalamnya, yaitu yang pertama adalah keterampilan teknologis, yang kedua lembaga-lembaga sosial, dan yang ketiga kebudayaan. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Marco, yaitu sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan dibuat bertujuan untuk menjaga kestabilan negara, baik itu secara internal maupun secara eksternal. Istilah sistem pemerintahan berasal dari gabungan dua kata sistem dan pemerintahan. Kekuasaan dalam suatu negara menurut Montesquieu diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu kekuasaan eksekutif yang berarti kekuasaan menjalankan undang-undang atau kekuasaan menjalankan pemerintahan. Yang kedua, kekuasaan legislatif yang berarti kekuasaan membentuk undang-undang. Dan yang terakhir, kekuasaan yudikatif yang berarti kekuasaan untuk mengadili terhadap penyelenggaraan atas undang-undang. Baik, yang selanjutnya ada bentuk dan jenis pemerintahan. Bentuk-bentuk pemerintahan dunia terbagi menjadi dua, yaitu bentuk kerajaan atau monarki dan bentuk republik. Jenis-jenis sistem pemerintahan ada 4. Sistem pemerintahan parlementer, sistem pemerintahan presidensial, sistem kuasi, dan yang terakhir sistem referendum. Baik, yang selanjutnya ada demokrasi. Pengertian umum demokrasi ialah sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata demos dan krotos. Demos yang berarti rakyat, sedangkan krotos atau kratein berarti pemerintahan. Jadi pengertian atau definisi demokrasi adalah pemerintah dari rakyat untuk rakyat atau pemerintah untuk mereka yang diperintah. Demokrasi secara etimologis adalah bentuk pemerintahan yang semua warga negaranya memiliki hak setara dengan pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Yang selanjutnya presentasi akan disampaikan oleh Mbak Indah. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan dari Mbak Laili, yakni tentang pengertian ciri pemerintahan demokrasi. Ciri pemerintahan demokrasi yakni adalah sebagai berikut. Merupakan adanya keterlibatan warga negara atau rakyat dalam pengambilan keputusan politik, baik secara langsung maupun tidak langsung atau perwakilan. Adanya kebersamaan maupun persamaan hak bagi seluruh warga negara dalam segala bidang, adanya kebebasan dalam kemerdekaan bagi seluruh warga negara, serta adanya pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat. Kemudian ciri-ciri pemerintahan demokrasi sebenarnya ada 8, saya akan sebutkan 5 saja, yakni yang pertama adanya keterlibatan warga negara dalam pengambilan keputusan politik baik langsung maupun tidak langsung atau perwakilan yang seperti saya jelaskan di awal, adanya pengakuan, penghargaan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi rakyat atau warga negara, adanya persamaan hak bagi seluruh warga negara dalam segala bidang, adanya lembaga peradilan dan kekuasaan kehakiman yang independen sebagai alat penegakan hukum, serta adanya kebebasan dan kemerdekaan bagi seluruh rakyat Indonesia atau warga negara. Dan untuk yang terakhir yakni prinsip-prinsip demokrasi dan demokrasi Pancasila, yakni ada banyak. Yang pertama yakni kedaulatan rakyat, pemerintahan berdaulat berdasarkan persetujuan dari sang pemerintah yang diperintah, kekuasaan mayoritas, hak-hak minoritas, jaminan hak asasi manusia atau HAM, pemilihan yang bebas dan jujur, persamaan di depan hukum, peran hukum yang wajar, pembatasan pemerintah secara konstitusional, dan yang terakhir pluralisme sosial, ekonomi, dan politik. Mungkin saya rasa dari saya cukup, kemudian akan ditutup dan saya akan kembalikan lagi kepada moderator, kembali lagi ke Mas Marco. Silakan Mas Marco. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Jika dari teman-teman ada yang mau dipertanyakan, silahkan nanti lanjut ke grup WhatsApp. Sekian dari kelompok kami, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.